Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia channel Aan Muzar YouTube. Kali ini saya ingin memberikan sedikit berbeda ya di tayangan channel saya. Kali ini saya bersama dengan si cantik Desya. Ya, mungkin bagi yang hobi menjadi apa namanya itu melihat Instagram itu sangat kenal sekali dengan beliau ini karena merupakan influencer ya. Apa itu influencer? Apa itu influencer? Apa itu Oke. influencer? Eh, apa ya, influencer itu tuh adalah orang yang aktif di sosial media yang dapat mempengaruhi orang lain, baik itu dari konten ataupun aktivitas yang dia share ke sosial media mereka Oke, tersebut. sudah berapa banyak sih follower si Desya ini? Kalau followers kayaknya nggak sebanyak subscribe kayak ke Aan kali ya. Oh iya ya. Berapa sih jumlahnya saat ini? Hari ini? Hari ini mungkin kurang lebih 37,8 ribu follower. Wow, tapi saya lihat, saya bandingkan di antara penyiar TVRI Sumatera Selatan karena desa ini merupakan penyiar TVRI Sumsel ya. Desanya yang paling banyak gitu. Komentarnya? Kebetulan aja sih. Iya kebetulan, bukan kebetulan. Itu kalau boleh kita tahu kegiatan Desya kan mungkin pemirsa yang sudah tahu seorang influencer ya. Kemudian juga penyiar TVRI Sumatera Selatan. Sebenarnya kegiatan Desya sendiri yang mungkin yang apa full time itu apa sih sebenarnya? Oke, Desya kan memang sebelumnya memang freelancer ya kan ya, freelancer karena belum banget kerja yang 9 to 5. Jadi istilahnya kalau kata orang Palembang tuh serabutan. Oke. Oke, jadi setiap hari tuh nggak nentu kerjanya apa, tapi alhamdulillah walaupun nggak banyak juga setiap hari itu adalah kerjaan ya. Jadi kalau dibilang untuk full time mungkin nggak ada full time ya. Kalau full time nya itu freelancer, tapi kalau misalnya part time nya Desya sebagai presenter TVRI Sumsel dan juga Desya aktif di organisasi Yayasan Bujang Gadis Palembang. Selain itu juga sedikit banyaknya ada kegiatan yang berhubungan dengan fashion show, photoshoot dan lain sebagainya, lebih ke dunia entertain sih kan. Kalau umur, ini banyak penasaran kan. Sebenarnya umur Mbak Desya ini berapa sih? Aduh, wajib banget disebut ya. Kayaknya memang rata-rata cewek itu agak anti kalau ditanya umur ya, benar? Tergantung sih, tapi kebanyakan sih iya. Kalau Desya umurnya insya Allah bulan Desember nanti 24 tahun, doain. Wah, berarti masih terbilang muda ya? Muda dikit-dikit lah, masih produktif Kak, masih produktif lah insya Allah. Karena kan masih under 25 ya. Tapi belum menikah ya? Belum, Belum. doain ya. Mungkin bisa jadi peluang di pemirsa channel YouTube ya kali kan? Kita ada jodoh ya. Oke, nah satu lagi mungkin yang apa namanya pemirsa channel YouTube yang ingin tahu sebenarnya Mbak Desya mungkin ada yang satu sekolahan Mbak Desya, mungkin ada juga yang satu kuliahan. Sebenarnya bisa ceritain dari SD-nya, SMP-nya, SMA-nya boleh? Boleh. Silakan. Ini di KA nih Desya cerita panjang lebar ya. Biasanya Desya cuma ngasih tahu Desya seorang presenter aja nih. Oke, jadi jangan lupa di-subscribe dulu ya untuk tetap promosi. Desya dari kecil itu lahirnya sebenarnya di Kertapati Oh, kan. Kertapati. Wong Kertapati, wajar cantik ya. Wong Kertapati cantik ya. Tapi nggak ada tato. Oh. Oh, salah. Desya lahirnya di Kertapati, terus juga TK di YWKA karena kebetulan papa kan seorang karyawan di PT KAI gitu ya, kebetulan dekat juga dari rumah. Terus untuk SD-nya SD YWKA, untuk SMP-nya itu sempat 1 tahun di SMP 36 yang ada di Sungki. Siapa tuh SMP 36? Nah, jangan siapa tuh yang satu sekolah ya sama Desya. Yes, itu cuma 1 tahun karena pas naik kelas 2-nya itu pindah dari Kertapati itu pindah ke KM 10, jauh banget ya dari ujung ke ujung. Nah dari situ juga pindah ke SMP 54 yang ada di Mas Krebet 2 tahun, terus SMA-nya itu di Man 3 Palembang di Pak Jo. Oh, anak eman dong. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waduh, uhti ya. Terus untuk dari sekolah, nah waktu itu dulu ya, oh iya waktu kuliah, Desya kuliahnya di Unsri, jurusan akuntansi. Jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Iya. Jadi berapa tahun kuliahnya tuh? Kurang lebih 4 tahun sih, 3 tahun, 8 bulan gitulah pokoknya kan. Di Palembang ini lah ya. Di Layo. Jadi budak Layo berarti ya. Nah, jadi ada yang budak Layo di sini ini juga budak Layo nih. Desya sudah tuh ngerasain yang empit-empitan dalam TM ataupun dalam bis kuning. Dulu kan masih TM kan masih jarang gitu ya, masih banyak bis kuning. Terus juga rebut-rebutan, lari-lari untuk kuliah gitu. Jadi memang survivor banget sih. Keren banget untuk anak-anak yang ada di Layo. Nah, ini Mbak Desya kan itu tadi sudah tahu di kuliahnya ya di Fakultas Ekonomi ya. Nah, kalau pasca tamat kuliah, wisuda tuh tahun berapa tuh?
Wisuda tahun 2018 akhir. Sebenarnya Desya itu sidang itu kemarin Oktober apa sebelum Oktober lupa. Nah, karena di Unsri kan dia 2 bulan sekali wisuda. Jadi Desya pas di bulan Oktober itu nggak dapet wisuda karena telat kan mepet waktunya. Jadi Desya wisudanya baru di Desember. Tapi beruntung bukan zaman corona kan? Corona sekarang wisuda virtual. Iya, kasihan sebenarnya ada kasihan juga sih untuk teman-teman yang lagi berjuang ya, sidangnya daring, terus juga wisudanya juga daring. Tapi ya semoga aja dari pandemi ini kita bisa mengambil sisi positif ya, karena lebih banyak quality time bareng keluarga, terus juga lebih banyak memperbaiki diri aja dari yang mungkin kemarin-kemarin sebelum corona itu sibuknya di luar terus, tapi kali ini berapa bulan itu di rumah aja. Gitu. Ini mungkin netizen juga banyak ingin bertanya, Mbak Desi sebenarnya yang pekerjaan tetapnya tuh apa sih sebenarnya gitu? Emang nggak pengen ngelamar kemana kayak jadi pramugari atau pegawai bank gitu? Oke, itu juga pertanyaan Desya sampai sekarang ya, masih banyak banget teman-teman yang suka nanya, Des nggak mau kerja di sini, Des nggak bukannya ini ya nggak mau kerja tetap gitu kan istilahnya, karena juga sekarang kan masih freelancer. Sebenarnya kalau keinginan itu ada, tapi untuk sekarang itu belum, karena mungkin jodohnya belum ketemu ya. Sebenarnya itu udah sedikit banyaknya udah ada tawaran kayak ke bank, ke perbankan, terus juga ke swasta dan lain sebagainya. Cuman memang dari Desyanya, prinsip Desya itu kita kerja sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita, karena percuma aja kan kalau misalnya kita mau cari pekerjaan cuman mengandalkan uang yang besar, gaji yang besar, tapi kalau misalnya kita bukan di comfort zone kita, nggak enak ya jatuhnya. Jadi jatuhnya itu uangnya takutnya nggak halal karena kita bekerjanya bukan dengan hati yang tulus dan niat yang baik. Jadi sampai sekarang itu masih mencari. Kalau ditanya pengen nggak, pengen banget dong biar masa tuanya juga terjamin ya, tapi untuk sekarang masih fokus di kegiatan sekarang gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir Mbak Desa, karena saya ini terus terang pemirsa ini ngadang Mbak Desanya mau siaran, jadi saya cut terlebih dahulu, ini saya culik ini untuk bisa wawancara. Ini pertanyaan apa bukan pertanyaan sih, mungkin apa namanya tuh pesan buat anak muda khususnya apa nih yang hobi ya, milenial ya, mungkin bagaimana kita agar apa tetap eksis, tetap semangat apalagi di zaman pandemi ini. Silakan Mbak Desa. Oke, ini pesan mungkin tips dari Desya ini sesuai dengan kegiatan yang Desya jalanin ya. Pokoknya intinya sekarang tuh jangan mati gaya ya kan, karena kita hidup di zaman serba digital, walaupun gerak kita mungkin sekarang terbatas karena adanya pandemi, kita nggak bisa kemana-mana secara leluasa dan juga aktivitas kita sedikit terbatas, tapi dengan digital itu luas banget kan, nggak ada batasan kan, kita masih bisa main Instagram, kita masih bisa main sosial media, terus juga masih bisa buat konten, walaupun di rumah juga udah banyak banget inspirasi-inspirasi yang kita dapetin selama pandemi ini. Ternyata di rumah yang tadinya kita pikir di rumah tuh kita nggak bisa buat konten karena terbatas mungkin dari background yang kurang mendukung, dari alat sebagainya, tapi ternyata banyak banget inspirasi yang bisa kita dapetin di sosial media itu berupa konten yang kreatif yang bisa kita buat sekarang. Jadi menurut Desya, selama kita masih produktif nih, masih menjadi kaum millennials ya, itu sebisa mungkin harus produktivitas, apapun yang bisa dilakukan, hayo dilakukan. Yang berhubungan dengan kegiatan kalian, sepertinya Desya kan seorang presenter, entertain dan lain sebagainya, itu Desya manfaatin, Desya share ke teman-teman followers Desya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi gitu. Keep update pokoknya. Oke, terima kasih banyak Mbak Desya ya atas waktunya. Bagi pemirsa channel Aan Muzar, silakan di view ya, ajak temannya bila perlu di share ya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.